Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini pada tanggal 3 Februari 2025, pada saat saya membuat video ini kita lihat kondisi pasar kripto mengalami volatilitas yang cukup signifikan, teman-teman. Jadi Bitcoin kalau kita lihat di sini sebagai sebuah aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar menunjukkan pergerakan harga yang fluktuatif. Jadi pada satu titik Bitcoin berada di level 94.000 setelah mengalami pemantulan dari support 92.000 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini untuk Ethereum, ini adalah koin kripto yang paling terpukul dampak dari kebijakan tarif Donald Trump, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa market kripto hari ini berdarah, mengalami pendarahan hebat, ini karena adanya kebijakan dari Donald Trump, teman-teman. Jadi Ethereum ini sempat anjlok terparah dalam lebih dari 4 tahun terakhir pada hari Senin, efek kebijakan tarif baru dari Presiden Donald Trump. Jadi kita tahu bahwa di sini kita lihat Donald Trump melakukan perang tarif, teman-teman. Jadi perang tarif Donald Trump ini berdampak pada seluruh pasar. Kekhawatiran tentang perang dagang dan stagflasi yang memicu resesi ini mengalir di seluruh altcoin dan Bitcoin, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada laporan juga dari CNBC bahwa pasar kripto ambruk, Bitcoin hingga Ethereum merah, teman-teman. Jadi pasar kripto ini mengalami kebakaran pada hari ini tanggal 3 Februari 2025 di tengah sikap Cina, Kanada, dan Meksiko yang siap memberikan perlawanan terhadap Amerika Serikat dalam pertempuran soal perdagangan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat kemarin untuk Donald Trump itu memang mengenakan tarif yang sangat tinggi terhadap barang-barang yang masuk dari Meksiko, Kanada, dan Cina. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini dilansir dari coindesk.com, Bitcoin mata uang kripto terkemuka berdasarkan nilai pasar dan satu-satunya aset makro yang diperdagangkan selama akhir pekan ini tetap berada di bawah 100.000 US dollar, melemah untuk hari ketiga berturut-turut saat Kanada bergabung bersama dengan resiko dalam mengumumkan tarif impor balasan terhadap Amerika Serikat, teman-teman. Jadi bahkan di sini kalau kita lihat Perdana Menteri Justin Trudeau ini mengatakan bahwa Kanada akan memberlakukan tarif 25% pada barang-barang Amerika Serikat mulai dari minuman hingga peralatan rumah tangga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif 25% pada impor dari Kanada, teman-teman. Jadi Donald Trump ini melakukan kenaikan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko serta 10% pada barang-barang yang datang dari Cina. Cina juga menyatakan akan mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat di Organisasi Perdagangan Dunia WTO sambil berjanji untuk mengambil langkah balasan yang belum ditentukan untuk melindungi kepentingan negaranya, teman-teman. Jadi perang dagang yang kembali memanas ditambah dengan deportasi massal migran ilegal dari Amerika Serikat ini dapat meningkatkan inflasi dan melemahkan alasan bagi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk segera memangkas suku bunga. Jadi pelemahan harga Bitcoin kemungkinan mencerminkan kekhawatiran ini dan memberikan sinyal penghindaran resiko bagi aset-aset beresiko tradisional, teman-teman. Dan ini kalau kita lihat juga di toko news, di media, ini hampir semua market mengalami penurunan. Jadi kalau
pasar kripto mengalami penurunan setelah Trump mengumumkan tarif lebih tinggi terhadap Kanada, Meksiko, dan Cina, teman-teman. Kemudian ada lagi informasi lain, teman-teman, bahwa seorang pendiri Web3 secara anonim mengungkapkan adanya dugaan praktek tidak adil dan korupsi internal di dalam Binance Lab, dan menuduh Binance melakukan adanya insider trading dan kesepakatan tertutup. Namun kalau kita lihat, bos dari Binance itu memberikan pernyataan bantahan. Kemudian kita lihat di sini, pemerintah India juga luar biasa, teman-teman. Pemerintah India ini akan memberikan pajak 70% kepada para holder kripto atas keuntungan yang tidak diungkapkan yang bisa berdampak negatif pada investor kripto di negara tersebut. Jadi banyak sekali berita-berita negatif yang membuat market kripto mengalami pendarahan hebat, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan investasi, teman-teman? Jadi kita berbicara tentang psikologi, teman-teman. Jadi ada perbedaan mendasar di antara trader institusional dan para whale, para pemodal besar, dengan trader retail, teman-teman. Jadi kalau para whale, para pemodal besar, itu pada saat market berdarah, ini mereka sangat senang sekali dan mereka ngiler, teman-teman, melihat harga koin yang sedang diskon besar-besaran. Karena apa? Pada saat market berdarah seperti inilah mereka akan mulai menganalisa market untuk mencari titik entry point terbaik. Sementara pada saat market hijau mereka akan melakukan penjualan aset besar-besaran. Nah, sementara untuk retail itu malah kebalikan, teman-teman. Pada saat market hijau kalang kabut untuk membeli, pada saat market merah kalang kabut untuk menjual. Jadi kena FOMO dan kena FUD. Nah, itulah bedanya, sehingga tidak semua orang bisa menjadi kaya di market kripto. Oke, teman-teman, kalau kita lihat untuk Bitcoin hari ini ada di angka 94.236 US dollar, mengalami koreksi sebesar 6% dalam 24 jam. Kemudian kalau coba kita cek apakah hari ini layak untuk kita masuk membeli Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau untuk Bitcoin sebenarnya kalau kita memakai strategi dollar cost averaging atau DCA, pembelian secara rutin, itu mau beli kapan saja tidak masalah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau memakai analisa teknikal juga tidak masalah. Nah, kita akan lihat, teman-teman. Jadi ini kita akan cek memakai technical Fibonacci retracement di time frame weekly, teman-teman. Jadi kita cek dulu. Oke, teman-teman, kalau teman-teman yang tidak optimis dengan pergerakan harga Bitcoin, mungkin bisa menunggu Bitcoin di angka 79.000 atau 73.000, teman-teman. Ini adalah area support kuat dari Fibonacci retracement di time frame weekly, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Jadi kalau bagi yang bertanya-tanya kenapa market kripto berdarah hari ini mengalami pendarahan hebat, yaitu sebabnya yang pertama karena adanya perang dagang antara Kanada, Meksiko, dan Cina melawan Amerika Serikat. Kemudian juga adanya skandal, ini adanya tuduhan skandal korupsi internal di Binance, dan juga adanya kebijakan garis keras dari pemerintah India yang akan menerapkan denda 70% kepada para holder kripto apabila mereka untung, kemudian mereka tidak berbicara atau tidak mengungkapkan keuntungannya kepada pemerintah India. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.